Panglima Besar Jenderal Sudirman akan terus dikenang sepanjang masa. Berkat kepiawaiannya memimpin perjuangan gerilya, kini bangsa Indonesia mampu merasakan kemerdekaan. Kisahnya saat melakukan perang gerilya di Tanah Jawa pada tahun 1948 dan berhasil mengecoh Belanda memunculkan berbagai cerita mengenai kesaktiannya. Cucu dari mendiang Jenderal Sudirman, Ganang Priambodo Sudirman menuturkan, jimat sebagai pelindung sang jenderal bukanlah keris atau berbagai senjata tradisional lainnya. Ada yang menyebutkan juga Jenderal Sudirman itu punya jimat yang menjadi mantranya. Mungkin bisa dikatakan keris-keris begitu ya Pak? Tanya seorang presenter. Enggak, begini itu memang ada. Tapi kemudian kami melihat lebih baik hal itu diserahkan ke museum supaya bisa menjadi manfaat sejarah. Tapi kalau kesaktian, beliau kan sakit. Kalau ada yang cerita beliau mengangkat keris begitu lalu ada pesawat jatuh, logikanya ya kakek nunjuk-nunjuk saja, tidak usah gerilya, kan begitu, tutur Ganang. Waktu itu genderang perang berbunyi, jantung berdegup kencang tatkala penduduk Yogyakarta tengah didatangi pasukan Belanda pada 19 Desember 1948. Bung Karno menyarankan agar Jenderal Sudirman beristirahat lantaran terbujur sakit dan tak melakukan gerilya. Dengan tegas, Jenderal Sudirman tak mengindahkan permintaan Bung Karno. Sesampainya di Kediri, pasukan Belanda tiba-tiba menemukan persembunyiannya. Sejurus kemudian pahlawan revolusi ini mengajak para prajurit untuk menggelar zikir. Mari kita berzikir agar diberi pertolongan Allah. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa perjuangan selalu memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita, ungkap sang jenderal. Keberadaan Jenderal Sudirman yang diketahui Belanda rupanya dilaporkan oleh salah seorang prajuritnya. Kendati demikian, Jenderal Sudirman sebenarnya mengetahui hal ini. Anehnya, tak ada satupun pasukan Belanda yang mempercayai sang pengkhianat bangsa Indonesia itu mengenai identitas Jenderal Sudirman. Saat sang pengkhianat menunjuk Jenderal Sudirman, ia justru ditembak mati. Sang jenderal memang diketahui ahli strategi dalam berperang dan mengecoh lawan. Meski markasnya berhasil ditembus, namun Belanda tetap gagal menangkap dirinya. Tak sedikit yang lantas kebingungan melihat kejadian tersebut. Banyak prajurit Jenderal Sudirman yang lantas bertanya mengenai jimat sakti hingga sang jenderal bisa lolos begitu mudahnya dari serangan lawan. Setelah kejadian tersebut, banyak anak buah Pak Dirman yang menanyakan jimat apa yang dipakai sehingga tentara Belanda sulit menangkapnya. Rupanya Jenderal Sudirman memiliki 3 jimat yang selalu dipegang teguh. Sang Panglima Besar hanya menyebut 3 hal: tidak pernah putus dari keadaan wudhu, sholat tepat waktu, dan mengabdikan diri bukan untuk keluarga, golongan, atau partai, tapi untuk bangsa dan negara.